Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali kita remehkan, meskipun kita sebenarnya mengetahui bahwa hal itu sangat berbahaya jika kita lanjutkan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk misalnya dalam keseharian kita yang kita sudah punya informasi yang lebih dari cukup untuk mengetahui bahwa kalau hal itu kita lanjutkan dan teruskan, maka hal-hal itu akan terakumulasi menjadi sebuah bom waktu yang suatu saat nanti akan meledak dan menghancurkan kita. Sebagai contoh misalnya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dalam soal makanan, di mana kita seringkali meremehkan atau menganggap remeh kebiasaan-kebiasaan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang kalau kita terus mengkonsumsinya, maka makanan-makanan itu akan menjadi pemicu munculnya penyakit-penyakit yang akan menjadi seperti yang saya istilahkan sebagai bom waktu. Maka begitu pula dengan kehidupan akhirat kita. Di dunia ini kita seringkali melakukan hal-hal yang kita anggap remeh, yang kita anggap biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya itu akan membahayakan kehidupan akhirat kita nanti. Para ulama menyebut hal ini dengan istilah muhaqqirat atau muhaqqarat adz-dzunub, dosa-dosa yang dianggap remeh. Dosa-dosa yang dianggap remeh itu sendiri bisa jadi yang pertama adalah dosa-dosa yang kita lakukan dan kita pikir itu adalah dosa yang kecil saja nilainya. Kita pikir itu adalah dosa yang ringan saja, tetapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah dosa yang sangat-sangat besar. Maka kita menganggapnya remeh karena kita pikir itu adalah dosa yang kecil, padahal sebenarnya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang kedua adalah memang yang kita lakukan itu adalah dosa-dosa kecil. Tetapi karena kecilnya nilai dosa itu, sehingga kita menganggapnya remeh dan kita terus saja mengulang-ulangnya, kita terus saja melakukannya dari waktu ke waktu tanpa memberikan perhatian. Dan karena kita tidak memberikan perhatian, kita kemudian merasa tidak perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kecil itu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah dosa-dosa yang sebenarnya kecil itu, karena terus berulang dilakukan dan dilakukan lagi, maka dosa-dosa yang tadinya kecil itu perlahan-lahan
terakumulasi dan menggunung sehingga kemudian menumpuk, membesar dan menjadi sebuah pegunungan dosa yang di akhirat nanti akan menghancurkan kita, akan membinasakan kita. Kemungkinan yang ketiga adalah seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa memang kita melakukan dosa-dosa kecil dan kita tidak peduli dengan dosa-dosa itu. Kita mengabaikan, kita meremehkan dosa-dosa kecil itu, dan tanpa kita sadari dosa-dosa kecil itu kemudian menyeret kita, membuka jalan bagi kita untuk terjatuh dalam dosa-dosa yang lebih besar, yang jauh lebih membinasakan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah mengingatkan istri beliau yang tercinta, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratil a'mal." Hati-hatilah dengan amalan-amalan yang dianggap remeh. Waspadailah amalan-amalan yang dianggap remeh, yang dianggap tidak ada apa-apanya. Karena itu, seperti yang tadi kita jelaskan, bisa jadi akan membuka jalan untuk kita melakukan amal-amal buruk yang menjatuhkan kita dalam dosa-dosa yang lebih besar. Karena itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konon diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim, hamba yang bijak yang diabadikan namanya dan kisahnya, petuahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Wala tahqiranna minal umuri sigharaha, fa inna as-sighara ghadan tasiru kibara." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang remeh, wahai anakku. Kenapa? Fa inna as-sighara ghadan tasiru kibara. Karena sesungguhnya perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh itu besok, kelak, esok hari, dia akan menjadi perkara-perkara yang besar. Dan saya kira nasihat Luqman Al-Hakim ini berlaku untuk perkara-perkara yang positif maupun perkara-perkara yang negatif. Kebaikan-kebaikan kecil yang terus kita ulangi, yang kita lakukan secara konsisten, insya Allah esok akan menjadi kumpulan-kumpulan kebaikan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sederhana, kalau kita lakukan secara konsisten, secara istiqamah, akan mengantarkan kita pada keberhasilan-keberhasilan yang besar. Kalau Anda berkomitmen mulai hari ini menghafalkan satu ayat saja di dalam Al-Quran, maka dalam 1 tahun setidak-tidaknya Anda akan menghafalkan sekitar 367 ayat di dalam Al-Quran. Dalam 10 tahun Anda
telah menyelesaikan sekitar 3.670 ayat, yang artinya Anda telah menyelesaikan setengah dari Al-Quran atau sekitar 15 juz. Dan kalau Allah panjangkan umur Anda 20 tahun lagi, maka Anda akan menyelesaikan hafalan Quran Anda yang 30 juz, yang selama ini hanya menjadi angan-angan, hanya menjadi obsesi, dan sulit untuk terwujud karena kita ingin menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Kalau kita membiasakan diri untuk membaca satu halaman setiap harinya misalnya, maka setidak-tidaknya dalam 1 tahun kita insya Allah akan menyelesaikan 367 halaman, yang itu artinya setara dengan 1 atau mungkin 2 judul buku dengan ketebalan sekitar 170 halaman. Dan itu adalah satu prestasi yang cukup baik dibandingkan Anda yang melewati tahun-tahun belakangan ini bahkan tanpa menyelesaikan 1 judul buku pun. Itu dalam kebaikan. Nah, begitu pula dalam perkara-perkara yang negatif. Kalau hari ini Anda membiasakan diri melakukan 1 dosa setiap harinya, maka dalam 1 tahun setidaknya Anda telah mengumpulkan 367 dosa. Kalau kebiasaan itu terus dilakukan selama 10 tahun, maka setidak-tidaknya Anda telah melakukan 3.670 dosa. Bisa kita bayangkan bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan 3.670 dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dalam 1 hari kita melakukan 1 dosa saja. Bagaimana kalau kita melakukan 10 dosa? Yang artinya dalam 10 tahun setidak-tidaknya sudah ada 36.700 dosa yang tercatat, yang harus kita pertanggungjawabkan. Waliyadzubillah. Intinya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan remehkan hal-hal kecil. Baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif, terutama hal-hal yang negatif. Meskipun kecil pada mulanya, tetapi yang kecil itu semakin lama akan semakin besar dan akan menghancurkan kita. Persis seperti misalnya ketika Anda mempunyai lubang kecil di salah satu bagian dari gigi Anda. Kalau lubang kecil itu kita biarkan tanpa kita rawat, maka lubang kecil itu akan menjadi sumber malapetaka pada satu waktu nanti, yang akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, bahkan mungkin menyebabkan terjadinya komplikasi, menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit-penyakit lain di tubuh kita yang disebabkan oleh keteledoran kita meremehkan lubang kecil yang ada pada gigi kita. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, jangan pernah meremehkan dosa-dosa sekecil apapun itu, karena sekecil apapun itu tetap bernama dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqaratudz dzunub." Hati-hatilah kalian, hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Ingat, dosa-dosa yang dianggap remeh itu boleh jadi dia adalah memang dosa-dosa kecil yang dianggap remeh sehingga pelakunya tidak berpikir lagi untuk bertaubat karena itu menurutnya adalah dosa yang kecil, atau dia adalah dosa-dosa besar
tetapi pelakunya menganggap sepele dosa-dosa yang besar itu. Nabi ingatkan, jangan pernah meremehkan satu dosa pun. Kenapa? Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wadin. Karena tamsil perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh itu, kata Nabi SAW, adalah seperti sekelompok orang yang singgah di sebuah lembah. Kemudian faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin hatta andaju khubzatahum. Lalu seseorang dari rombongan itu datang mengumpulkan satu batang kayu, kemudian yang lain juga datang mengumpulkan satu batang kayu, sehingga kemudian terkumpullah kayu-kayu yang banyak. Kemudian mereka menyalakan kayu itu untuk mematangkan roti yang akan mereka makan atau yang akan mereka konsumsi pada malam itu. Jadi dosa-dosa yang dianggap remeh itu peluangnya sangat besar untuk menjadi sebongkah kayu yang dapat membakar apapun yang diletakkan di atasnya. Hari ini kita melakukan satu dosa, kita remehkan dosa itu, lalu kita lakukan lagi dosa yang lain atau dosa yang sama, kita remehkan dan kita tidak taubat kepada Allah, kita lakukan lagi dosa yang sama atau dosa yang serupa, begitulah seterusnya. Kita mengumpulkan dosa demi dosa seperti musafir yang mengumpulkan kayu demi kayu itu, sehingga kemudian ketika dosa-dosa itu telah terkumpul, maka dosa-dosa itu akan membakar pelakunya. Ya, dosa-dosa itu akan membakar pelakunya, akan membinasakan dan menghancurkan pelakunya. Ya. Sebagaimana yang ditamsilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syaitana qad aisa ay yu'bada bi ardikum hadhihi. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk bisa disembah di tanah kalian ini. Maksudnya di Jazirah Arab. Walakin qad radiya minkum bil muhaqqarat. Tetapi syaitan itu sudah merasa cukup puas ketika kalian meremehkan dosa-dosa yang dianggap kecil itu tadi, dosa-dosa yang dianggap remeh itu tadi. Jadi syaitan mungkin tidak menjebak kita untuk melakukan dosa-dosa yang spektakuler, tetapi syaitan mencukupkan diri dengan mendorong kita, memotivasi kita untuk istiqamah melakukan dosa-dosa kecil, untuk istiqamah melakukan dosa-dosa yang kita anggap remeh, sehingga terkumpul, terakumulasi, dan sampai pada titik tertentu dosa-dosa itu akan menghancurkan kita, waliyadzubillah. Maka sahabat-sahabat, semoga renungan dan catatan ini bermanfaat untuk kita semua dalam melanjutkan sisa usia yang Allah berikan pada kita di dunia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.